Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrodita dengan NIM 2001703 dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini, saya akan bercerita tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Angkatan Balai Pustaka karya Abdul Muiz yang berjudul Pertemuan Jodoh. Baiklah, seperti yang sama-sama kita lihat, kita akan membahas terlebih dahulu tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik tersebut. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dalam atau unsur utama yang membangun suatu cerita atau karya sastra, seperti tema, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar dari karya sastra tersebut, seperti latar belakang pengarang, sejarah terbentuknya cerita tersebut, atau nilai-nilai apa saja yang terdapat pada cerita tersebut. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat semua, kita akan membahas terlebih dahulu tentang unsur intrinsik, yaitu tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama pada suatu hasil karya sastra. Pada tema yang terdapat pada Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz tersebut, yaitu tentang kisah percintaan antara seorang bangsawan dengan seorang pribumi, yang mana kisah tersebut berawal dari seorang laki-laki yang bernama Suparta, bangsawan, yang mencintai seorang wanita pribumi yang bernama Ratna. Hubungan tersebut dilarang oleh Ibunda Suparta karena ibundanya merasa jika perbedaan derajat antara Suparta dengan Ratna sangat jauh sekali. Tapi pada akhirnya kisah Suparta dengan Ratna berujung indah. Baik, kita akan masuk kepada unsur intrinsik yang kedua, yaitu alur. Alur adalah suatu jalan cerita yang telah direka dari awal hingga akhir cerita. Alur yang dipakai pada novel ini atau novel Pertemuan Jodoh ini yaitu alur maju, yang mana dimulai dari pengenalan tokoh, seorang Suparta, anak bangsawan yang berpendidikan tinggi. Sedangkan Ratna hanya seorang wanita pribumi. Mereka bertemu pertama sekali di kereta dari Jakarta ke Bandung. Dari sanalah hubungan mereka mulai muncul. Kita lanjut kepada timbulnya masalah ketika hubungan Suparta dan Ratna mulai terjalin, tapi sayangnya ibunda dari Suparta tidak menyetujui hubungan tersebut. Lanjut kepada puncak konflik. Dari sanalah Ratna merasa tersinggung karena ibunda Suparta tidak menyetujui hubungan mereka. Ibunda Suparta merasa jika perbedaan derajat antara Ratna dan Suparta sangat jauh sekali. Bertepatan dengan itu, Ratna juga mengalami musibah, yaitu kebangkrutan dari ayahanda Ratna. Kita lanjut kepada puncak konfliknya, yaitu ketika Ratna mengalami musibah dan dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah dia bertemu dengan Suparta. Mereka kembali menjalin hubungan hingga sampai Ibunda Suparta pun menyetujui hubungan mereka. Baiklah, kita masuk kepada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau karakter, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter sifat seorang tokoh tersebut. Yang pertama ada Ratna, seorang terpelajar, baik, bekerja keras dan sabar. Ada Suparta, pemuda terpelajar, bijaksana, dan berprofesi sebagai dokter. Kasih Ratna tepatnya. Ayah Suparta, seorang bangsawan yang selalu memegang adat istiadat. Nyonya Raden Tejaningrum, ibu kandung Suparta, dan selalu membanggakan kekayaannya. Nyonya Raden Siti Halimah, wanita pilihan ibu Suparta. Tuan dan Nyonya Komel, orang beranda kaya yang dan rendah hati. Jene, pembantu yang bekerja di rumah orang Belanda. Dan Amat, pacar Jene yang memiliki sifat tidak tanggung jawab terhadap kesalahannya karena telah mencuri kalung Nyonya Komel. Kita lanjut kepada sudut pandang dan latar kejadian.
Sudut pandang yang dipakai pada novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang menceritakan seseorang menggunakan nama pangeran. Latar adalah tempat kejadian yang mana seluruh peristiwa tersebut terjadi di daerah Pasundan, Jawa Barat. Suasana yang terjadi yaitu ada menyedihkan yaitu ketika Suparta dan Ratna tidak direstui oleh ibunda Suparta. Menegangkan adalah ketika Suparta mengenalkan Ratna kepada ibundanya, sedangkan membahagiakan adalah ketika Suparta dan Ratna mendapat izin atau restu dari ibunda Suparta itu sendiri. Baik, kita akan masuk kepada amanat, yaitu pesan yang disampaikan dari pengarang kepada pembacanya. Amanat yang terkandung di dalam cerita Suparta dan Ratna ini atau pertemuan jodoh ini yaitu yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan derajat manusia karena derajat manusia sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlu patuh kepada orang tua, tetapi jika itu salah, maka kita perlu memperbaikinya. Dan yang ketiga adalah patah hati tidak membuat kamu berhenti. Jadi, selagi kita masih bisa belajar untuk kedepannya, kenapa tidak seperti Suparta? Kita lanjut kepada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu. Gaya bahasa yang terkandung dalam karya sastra roman Pertemuan Jodoh karangan Abdul Muiz antara lain metafora, jinak-jinak burung merpati yang terdapat pada halaman 16, titik-titik bagaikan air embun ditimpa cahaya matahari, halaman 12, hiperbola, ada kongkongan itu ada kalanya terjalin daripada benang sutra dan bunga-bungaan yang harum sedap baunya, halaman 21. Titik-titik mengajuk lautan kehidupan, halaman 22. Personifikasi ada titik-titik seolah-olah tergelincir dari rel yang lurus, halaman 24. Dan yang terakhir ada metafora perumpamaan. Baiklah, kita akan masuk kepada unsur tidak sekali-kali suka berminyak. Yang pertama yaitu tentang latar belakang cerita ini. Cerita ini bukan berasal dari kehidupan pribadi pengarang, melainkan cerita yang terjadi pada zaman tersebut. Sejarah pengarang atau latar belakang pengarang, Abdul Muiz adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia yang bertempat tinggal di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lahir pada 3 Juni dan meninggal pada umur 75 tahun bertepat pada tanggal 17 Juli 1959. Pendidikan terakhirnya yaitu Stovia atau ilmu kedokteran yang saat ini yaitu Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia tetapi tidak tamat. Kita masuk kepada nilai sejarah yang mana adanya diskriminasi perbedaan sosial ya, atau disebut dengan perbedaan derajat. Dan cerita ini juga menceritakan tentang kejadian-kejadian sejarah pada masa lalu yang ada pada zaman tersebut. Yang terakhir yaitu tentang relevansi dengan zaman sekarang. Pada zaman sekarang perbedaan derajat itu tidak dipakai karena manusia beranggapan jika di mata Allah Subhanahu wa taala kita itu sama. Baiklah teman-teman, itulah tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari saya, yaitu tentang novel Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.